Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang konsep ideal keluarga muslim. Saya Caikal Malik Pasya dan kawan saya Nur Alimah Agus Lestari. Oke, kita masuk. Nah, di sini ada ayat yang menjelaskan tentang konsep keluarga muslim idealnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum wa mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Yang artinya di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang berpikir. Quran Surah An-Rum ayat 30. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya Agung Lestari. Dipersilakan. Konsep keluarga sakinah. Keluarga sakinah adalah suatu keluarga yang dibangun dengan niat yang ikhlas dan dibarengi dengan komitmen untuk berjuang bersama dengan penuh pertimbangan dan persiapan yang matang yang dilandasi oleh pondasi yang kokoh atau agama. Keluarga sakinah adalah di mana pasangan suami istri hendaknya menyatu sehingga menjadi nafsin wahidah atau diri yang satu, yakni menyatu dalam perasaan dan pikirannya, dalam cinta dan harapannya, dalam gerak dan langkahnya, dalam keluh kesah dan bahkan dalam menarik dan menghembuskan nafasnya. Sedangkan kata sakinah sendiri itu berasal dari kata sakana, yaskunu, pada mulanya berarti suatu yang tenang atau tetap bergerak. Kata ini antonim dari ittirob, yaitu kegoncangan, dan kata ini tidak digunakan kecuali untuk menggambarkan ketenangan dan ketentraman sebelum terjadi gejolak apapun bentuk gejolak tersebut. Aspek keluarga sakinah, yaitu ada aspek agama. Agama memiliki peran penting dalam membina keluarga sejahtera. Agama yang merupakan jawaban dan penyelesaian terhadap fungsi kehidupan manusia adalah ajaran satu sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan kepribadian kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Dalam Islam terdapat konsep keluarga sakinah, yakni keluarga yang tentram di mana suami istri dituntut menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmoni antara kebutuhan fisik dan psikis. Yang dimaksud psikis adalah menjadikan keluarga sebagai basis pendidikan sekaligus penghayatan agama anggota keluarga. Selanjutnya itu ada aspek pendidikan. Pendidikan keluarga sangat penting, namun seringkali dianggap tidak penting. Etika yang benar harus diajarkan kepada anak semenjak kecil, sehingga ketika seorang anak menjadi dewasa, ia akan berperilaku baik. Pendidikan adalah segala usaha yang dilakukan untuk menyampaikan kepada orang atau pihak lain segala hal untuk menjadikannya mampu berkembang menjadi manusia yang lebih baik, lebih bermutu, dan dapat berperan lebih baik pula dalam kehidupan lingkungannya dan masyarakatnya. Keluarga merupakan wahana pertama dan utama dalam pendidikan karakter anak. Apabila keluarga gagal melakukan pendidikan berkarakter pada anak-anaknya, maka akan sulit bagi institusi lain di luar keluarga atau sekolah untuk memperbaikinya.
Dan selanjutnya itu aspek ekonomi. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin pesat, kiranya perlu dilakukan pembenahan di mana keluarga diarahkan untuk menjadi keluarga yang secara sadar dan proaktif berjuang menjadi keluarga yang sehat dan sejahtera. Istilah yang kiranya tepat dan berbau promotif adalah membangun keluarga kreatif, yaitu keluarga yang mampu mengenali permasalahan keluarganya masing-masing, mencari alternatif dalam mengatasi masalah, dan secara proaktif merencanakan masa depan sendiri sesuai situasi dan kondisi masing-masing. Persoalannya yaitu bagaimana kita mampu melakukan pembinaan terhadap keluarga agar berkembang menjadi keluarga kreatif. Yaitu ada beberapa yang dapat kita lakukan, yaitu satu, melakukan pembinaan dan pendampingan manajemen ekonomi keluarga. Kedua, yaitu pembinaan wirausahaan. Yang ketiga, pemberian bantuan usaha modal usaha berusaha. Yang keempat itu pendidikan kreativitas. Terus selanjutnya itu ada aspek sosial budaya. Perkembangan anak pada usia antara 3 sampai 6 tahun adalah perkembangan sikap sosialnya. Konsep perkembangan sosial mengacu pada perilaku anak dalam hubungannya dengan lingkungan sosial untuk mandiri dan dapat berinteraksi atau untuk menjadi manusia sosial. Interaksi adalah komunikasi dengan manusia lainnya. Melalui proses interaksi sosial tersebutlah seorang anak akan memperoleh pengetahuan, nilai-nilai, sikap, dan perilaku yang penting yang diperlukan dalam partisipasinya di masyarakat kelak dikenal juga dengan sosialisasi. Terdapat 3 elemen utama dalam struktur internal keluarga, yaitu satu sosial, di mana keluarga distrukturkan oleh 3 struktur utama, yaitu bapak atau suami, ibu atau istri, dan anak-anak. Sehingga keberadaan satu sosial menjadi penting karena dapat memberikan identitas kepada individu serta memberikan rasa memiliki karena ia merupakan bagian dari sistem tersebut. Lalu ada kedua itu peran sosial yang menggambarkan peran dari masing-masing individu atau kelompok penurus satu sosialnya. Yang ketiga itu ada norma sosial, yaitu standar tingkah laku berupa sebuah peraturan yang menggambarkan sebaiknya seorang bertingkah laku dalam kehidupan sosial. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Caikal. Baik, selanjutnya indikator keluarga sakinah. Menurut Ibnu Qayyim, terdapat 3 cara untuk dapat sakinah dalam berhubungan dengan pasangan, yakni dengan mengetahui akan hak dan kewajiban. Yang dalam hal ini dimisalkan ketika seorang suami mengetahui akan kewajibannya terhadap keluarga dan seorang istri yang berkewajiban menjalankan perannya dengan baik dalam keluarga. 2. Berlemah lembut terhadap pasangan. Berlemah lembut di sini tentu dengan tidak memperlakukan pasangan dengan keras atau kaku, juga bernada tinggi. Selanjutnya memperhatikan hak Allah. Dalam hal ini dimisalkan seorang istri yang wajib taat kepada suami selagi apa yang dipinta tidak bertentangan dengan yang telah ditetapkan oleh Allah. Namun istri boleh menolak apabila tersebut bertentangan, seperti minta berhubungan badan ketika haid atau nifas. Dan selanjutnya itu perbandingan konsep keluarga sakinah dengan konsep keluarga dalam budaya dan masyarakat kontemporer. Nomor 1, keadaan keluarga, pola hidup. Yang kedua, ekonomi. Ketiga, hubungan. Keempat, nilai. Kelima, keluarga. Sakinah, sosial, religius, perubahan hubungan, gemar menabung, agama, ikatan, pernikahan. Masyarakat kontemporer, individu, materialistik, konsumtif, longgar atau family laws, sekuler dan bebas, tanpa pernikahan. Profil keluarga sakinah dalam sejarah manusia. Keluarga Nabi Muhammad SAW. Rumah Rasulullah selalu dihiasi dengan ibadah, karena Allah mewajibkan beribadah dengan istri dan anak-anaknya untuk selalu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, rumah tangga Rasulullah SAW jauh dari kemarahan. Rasul telah
mencontohkan rumah tangga yang sakinah dengan jauh dari kemarahan atau emosi. Karena emosi dan kemarahan itu akan menjauhkan dari keharmonisan keluarga. Selanjutnya, rumah tangga Rasulullah SAW dihiasi dengan kasih sayang. Rasul selalu memberikan kasih sayang kepada keluarga, istri, dan anak-anaknya. Selanjutnya, Rasul SAW juga pandai menyenangkan hati istri-istrinya. Itulah yang membuat keluarga selalu harmonis dan penuh kasih sayang. Profil keluarga sakinah dalam sejarah manusia yang selanjutnya yaitu keluarga Imron. Keluarga Imron adalah satu-satunya di Al-Quran yang diberi nama dengan sebuah keluarga. Adalah surat Al-Imron, seperti dalam surat Al-Imron ayat 33. Satu hal yang unik adalah bahwa profil Imron sendiri yang namanya diabadikan menjadi nama surat ini tidak pernah disinggung sama sekali. Yang banyak dibicarakan justru istri dan putrinya, Maryam. Pelajaran yang dapat diambil dari keluarga Imron adalah selayaknya setiap orang tua muslim memiliki orientasi seperti halnya istri Imron atau Hana bin Fakuda. Selanjutnya, kesabaran dan sifat tawakal menerima keputusan Allah. Setiap orang muslim selayaknya memilih lingkungan dan para pendidik yang baik-baik bagi anak-anaknya. Oke, sekian presentasi dari kelompok 4. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.